Shalom, sahabat Samas, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, saudaraku semua dalam keadaan baik dan dipenuhi sukacita. Kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Tuhan beri dalam hari yang baru hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Renungan Samas hari ini kita ambil tema Kristus Pengantara Agung. Mari kita dasarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Urapi hati dan pikiran kami dalam kami memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 9 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dalam surat Ibrani pasal 9 ini dituliskan bagaimana masa keagamaan Yahudi dalam perjanjian lama. Di pasal 9 ayat 1-10. Pada masa itu keagamaan Yahudi memiliki banyak simbol yang menyatakan keagungan Allah. Hal itu tercermin pada kemah pertemuan pada masa itu. Pada kemah Allah terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Allah yang Maha Kudus dan manusia. Pemisahan itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mudah mendekati Allah yang Maha Kudus. Terlebih dahulu mereka harus membersihkan dan menyucikan dirinya dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Taurat Allah. Pada masa perjanjian lama, untuk bertemu dengan Allah dibutuhkan perantara, yaitu imam besar. Hanya dia yang diperbolehkan, dan itu pun hanya sekali dalam setahun memasuki ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah hadir. Dan sebelum bertemu Allah di ruang Maha Kudus, ada syarat bahwa imam besar harus mempersembahkan korban darah sebagai korban pendamaian untuk setiap kesalahannya sendiri, agar dirinya tahir di hadapan Allah, atau juga untuk setiap dosa-dosa orang Israel yang tidak sadar atas dosa-dosa pelanggarannya. Kenyataan ini membuat pemahaman bahwa kesucian hidup menjadi faktor utama bagi seseorang untuk berjumpa dengan Allah pada masa itu. Di sisi lain,
perikop surat Ibrani yang kita baca juga menuliskan bagaimana iman seorang pengikut Kristus dalam perjanjian baru, yaitu tertera dalam pasal 9 ayat 11 sampai 12. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang sempurna telah menjadi pembuka jalan bagi manusia dapat berjumpa dengan Allahnya tanpa diliputi rasa takut. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian dan tebusan. Dan dengan penebusan itu, manusia dapat masuk dalam hadirat Allah dengan rasa aman dan sukacita dan tanpa ada rasa takut. Pengorbanan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib berkuasa untuk mengampuni dosa dan merupakan pengorbanan yang sempurna dan tuntas dan cukup satu kali. Darah Kristus lebih berkuasa daripada darah anak domba yang harus berulang-ulang kali dipersembahkan oleh para imam. Istilah darah Kristus ini digunakan beberapa kali Bapak Ibu di Perjanjian Baru sebagai ungkapan atas kematian Yesus sebagai korban persembahan dan penebusan dosa dalam mewakili manusia. Istilah ini digunakan karena Yesus benar-benar mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Ia berdarah dan mati bagi orang berdosa. Darah Kristus memiliki kuasa untuk menebus segala dosa yang dilakukan segala manusia dari segala zaman yang menaruh imannya kepada darah penebusan sehingga bisa diselamatkan. Ketika Dia menumpahkan darahnya di atas kayu salib, Yesus menggantikan tuntutan perjanjian lama yang menuntut pengorbanan hewan korban bakaran secara berkala. Dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib, berarti kita tidak hanya dibebaskan dari upacara korban persembahan yang sia-sia dan tidak bisa menyelamatkan, tetapi kita juga dibebaskan dari ketergantungan usaha menyenangkan hati Allah yang sia-sia seperti umat Israel pada masa perjanjian lama. Bapak, Ibu, sahabat Samas yang dikasihi Tuhan, karena darah Kristus telah menebus kita, maka kita sekarang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus karena darahnya. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita bisa melayani Allah yang hidup untuk memuliakannya dan hidup dalam anugerahnya. Darah Yesus menguduskan setiap orang yang mau percaya kepadanya, serta menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah Yesus cukup sekali dan untuk selama-lamanya menyucikan dan menguduskan setiap orang percaya. Darahnya membuka jalan bagi kita orang-orang percaya untuk langsung menghampiri Allah melalui Kristus untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, pertolongan, dan keselamatan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, penulis surat Ibrani ini telah memberi pengajaran pada masa itu dan mengajarkan kita pada masa kini untuk tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna, yaitu Yesus adalah anak Allah yang kekal yang menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita berkorban untuk kita manusia bisa sampai kepada Allah. Kedua, Allah telah menyatakan bahwa Yesus adalah imam abadi, imam agung yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Sebagai pengantara agung, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan dari ketakutan dan kematian karena Kristus telah mengampuni kita. Sebagai pengantara agung, Yesus memberikan kepada manusia keselamatan sejati yang tidak dapat diberikan oleh upacara-upacara persembahan kurban darah dalam ajaran perjanjian lama. Penulis surat ini menganjurkan para pembaca untuk juga tetap setia dan mendorong pengikut Kristus supaya terus setia sampai akhir, hanya melihat pada Yesus sehingga kita akan menyenangkan hati Allah. Dan melalui Yesus, hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Dan sebagai ayat penutup bagi kita, dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dan menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya dan setia bahwa Engkaulah Tuhan, penebus kami, pengantara agung kami, untuk kami bisa sampai kepada Bapa. Amin. Sahabat Samas, selamat bersyukur dan menjalani kehidupan kita yang telah Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita.